orang kalau baca Al-Quran disunahkan di tempat yang bersih, bersih. Ya. Apalagi kalau baca Qurannya di masjid, agak afdal. Ya. Tempat yang bersih ya di rumahnya, di ruang tamu bersih boleh baca Quran. Di kamarnya dia, di rumahnya dia, di kamarnya dia baca Quran. Tempatnya bersih boleh. Ya, sangat dianjurkan di tempat-tempat yang bersih. Di rumah punya musola kecil nih ibu-ibu nih ya ibu-ibu, emak-emak, ya kan? Yang cerdas dan pintar itu kalau suaminya nawarin sesuatu, ini kan ulang tahun, pengen hadiah apa sayangku, kata suaminya. Perempuan yang cerdas berpikir, ya Allah di rumah belum ada musola, ya Allah suamiku yang baik, tolong bikinkan di rumah ini musola kecil untuk sholat keluarga. Masya Allah, itu namanya ibu yang cerdas, perempuan yang the best. Ya, musola mungkin hanya 3 meter kali 3 meter, tapi bagus, bersih, rapi, ada gambar Ka'bahnya, ada AC-nya, mantap. Itu namanya perempuan cerdas, mampu menciptakan di rumahnya sebuah suasana religi. Ada musola pribadi, ada musola keluarga di rumah tangganya, ya, sehingga di tempat itu dia bisa nikmat ibadah, bisa nikmat baca Al-Quran dengan khusyuk, dengan tenang. Di situ dia bisa sholat malam, bermadu kasih kepada Allah, berdoa, memunajat kepada Allah. Ini perempuan the best, perempuan cerdas. Ya, inilah perempuan-perempuan yang pikirannya ukhrawi, pikirannya itu sudah misi langit, visinya visi samawi. Ya, beda sama perempuan-perempuan yang dia visinya visi mall, visi mall, tahu mall? Kalau sudah ke mall akhirnya kepengen ngemil. Kalau sudah ngemil nanti akhirnya pulang udah kenyang ngemul. Nah, pertama ngemol, terus ngemil, terus ngemul, kemulan. Ya, ini perempuan yang tidak cerdas, kurang kualitas. Ya, perempuan yang cerdas kalau ditawarin suaminya pikirannya akhirat. Terima kasih tawarannya suamiku yang baik, ya Allah. Tolong buatin musola di rumah untuk aku bisa duduk ngaji yang tenang, yang nikmat, ada AC-nya. Ya, ada tempat yang lezat untuk aku ibadah. Bisa sama anak-anak, bisa sama panjenengan. Wah, ini istri yang bagus, istri yang cerdas, istri yang the best. Ya kan? Ya kan? Awakmu nak duwe bojo kok gawe ngono kuwi ya, sak nasihin ya, dinasihin. Oh ndi? Ayo. Aku cuma bayangke saiki ngaji bayangke, wah aku nanti akan melakukan begitu. Umurmu piro Ilhami? Gitu, saya cilik gitu. Jadi kita itu gitu, perempuan yang salihah, pikirannya ukhrawi, visinya langit. Ya, ditawarin suaminya, dia minta di rumahnya ada musola, ada tempat ibadah yang privasi, yang bagus, yang elegan, gitu, yang bagus, yang ada AC-nya, ada Qur'annya, ada perpustakaannya, perpustakaan mini penuh dengan buku-buku agama, buku-buku para ulama yang saleh, kitab-kitab Imam Ghazali, kitab-kitab Imam Nawawi. Wah, ini perempuan the best, perempuan yang hebat nih. Ya, kalau yang ditawarin apa-apa langsung, ini ulang tahun saya, pengen apa, ke mall, sampai di mall ngapain? Ngemil, ngemil itu, ngemil ini, ngemil coklat rong bungkus, orang ngemil geragas. Itu. Cuma ngemil doang kok bang, gitu. Ngemil doang, bakwan 5 ngemil, gitu. Ya, ngemil, akhirnya pulang udah kenyang, akhirnya ngemul, pikirannya panganan turu, Masya Allah. Ini perempuan yang kurang cerdas, perempuan yang tidak the best. Mudah-mudahan ya semua ibu-ibu kita dijadikan ibu-ibu yang hebat di sisi Allah, ibu-ibu yang salihat, yang panjang umur, yang mereka diberkahi umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka Al-Quran itu kalau dibaca di tempat yang bersih lebih afdal, apalagi di masjid, apalagi di masjid. Sekarang masjid ini sudah semakin ada peningkatan, alhamdulillah.
Di berbagai kota masjid sekarang semakin meningkat fasilitasnya. Ya, tahun 2000 masih jarang dapat masjid yang full AC. Sekarang masjid-masjid sudah banyak yang full AC, termasuk Masjid Madinah Munawwarah Banyumanik. Wah, full AC. AC. Wah, dinyalakan AC itu santri-santri khusyuk baca. Khusyuk asik mereka terawihnya. Kalau walu juga ada AC, AC alami. Alhamdulillah. Jadi ini masjid sekarang perlu para takmir itu meningkatkan pelayanan kepada umat. Masjid harus bersih, masjid harus, apalagi kamar mandinya harus bersih. Makanya santri-santri pengurus sampai selalu ingatkan, jangan sampai kamar mandi pesantren, apalagi kamar mandi masjid bau yang tidak enak, aroma yang tidak enak, menyengat, ini mengganggu orang yang datang. Jangan begitu. Jangan memberikan satu kesan santri kumuh, santri kotor, santri badek, santri gudik, santri itu telmi, santri ngantuan. Jangan rubah. Santri itu bersih, santri itu cakep, santri itu rapi, santri itu elegan, ya, santri itu tampan, santri itu bersih hati, tampan, itu ganteng wajahnya, ganteng akhlaknya, dan bersih hatinya. Itu kan indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah indah, senang kepada yang indah. Allah maha indah, senang kepada yang indah. Jangan kamar mandi pondok bau. Kamar mandi, kita masuk kamar mandi pondok ini langsung, aromanya itu la ilaha illallah, bikin orang pusing 7 keliling. Nah itu, jangan sampai kamar mandi pom bensin lebih bagus daripada kamar mandi masjid. Ini yang masih kita sedih dan susah. Ya, ayo para takmir masjid memiliki sebuah komitmen untuk menjaga rumah Allah. Ya, para santri, para jamaah kaum muslimin punya komitmen untuk memuliakan masjid Allah. Kita jadikan rumah Allah ini bersih, rapi, wangi. Ya, masjidnya, lebih-lebih kamar mandinya. Ya, dan kita jadikan masjid ini makmur dengan amal saleh. Salat jamaah makmur, salat tarawih makmur, pengajian makmur. Ya. Kemudian baca Quran makmur, i'tikaf makmur. Ya, buka puasa bersama makmur. Itu bagus. Nah sekarang kadang-kadang buka puasa sing hadir wong 900, sing sholat wong 100. Ya sing 800 nanti wong itu. Nah, satu hal yang kurang juga itu. Ya, buka puasa hadir, makan hadir, ngombe mangan hadir, sholat oleh ono, oh dul koplo gitu. Dul koplo mulane digundul. Ya, jadi itu yang harus orang meningkatkan amaliyahnya di bulan Ramadan. Bagaimana ikut memakmurkan masjid? Maka paling orang itu baca Quran di dalam masjid. Ya, cintailah masjid, muliakanlah masjid. Ya, mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang yang cinta masjid. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bagaimana hukumnya baca Quran di permandian? Ya, ada orang sedang nungguin anaknya nih, anaknya lagi renang, mamanya ngantar anak lagi renang sambil jagain. Wah, jagain anak renang itu bisa 2 jam, 1 jam setengah sambil dia baca Quran. Gimana hukumnya? Kata para ulama Syafi'iyah boleh, jaza, boleh, selama dia di situ bisa membaca Al-Quran dengan baik. Ya. Walaupun sebagian ulama memakruhkan. Ada ulama bilang, ya, ada ulama mengatakan bahwa membaca Al-Quran di permandian hukumnya makruh. Baca Al-Quran di permandian hukumnya apa? Makruh. Ada. Tapi mazhab Syafi'i, ya, baca Al-Quran di permandian hukumnya boleh. Membaca Al-Quran di jalan, gimana di jalan? Di jalan kamu, di jalan itu baca Quran. Di jalan itu baca Quran. Boleh nggak? Boleh.
Itu Abi Thalib kadzalik yajuz. Walaupun sebagian ulama tidak menganjurkan atau memakruhkan. Tapi selama titiknya di situ adalah dia tidak sampai tergoda fokusnya, sampai tidak bermain-main dia. Haitsu la yaltahi atau la yalhu. Ya, tidak sampai dia baca Al-Quran gara-gara di jalan dia nggak khusyuk sama sekali. Ya, atau maca ning kaya wong ngelindur, gak paham sing diwaca apa. Ya kan? Orang yang baca Al-Quran ngelindur, orang ngelindur, orang baca tidak sadar dia baca. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Di bab 5. Ya ta ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Muter-muter gak barbar. Ya ta? Orang yang baca Al-Quran tapi dalam kondisi kayak orang gak sadar itu namanya orang yang main-main. Yalhu. Hindari, walaupun boleh tapi hendaknya kita menghindari, ya, kecuali kalau memang betul-betul masih bisa menjaga adab, ya boleh di permandian sambil baca Quran, ya, sambil mentadabburi Al-Quran masih diperbolehkan. Nah, kemudian ketika baca Al-Quran di antara sunnahnya kita tuh dianjurkan menghadap kiblat. Ini maksudnya kalau di luar sholat. Kalau dalam sholat jelas menghadap kiblat. Ya, ketika kita sholat dan kita baca Quran, pasti kita menghadap kiblat. Tapi kalau di luar sholat, kita membaca Al-Quran boleh menghadap ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, boleh. Tapi afdolnya yang sunnah kita menghadap ke kiblat. Lah kalau baca Quran depan guru gimana hukumnya nih? Menghadap kepada guru atau kepada kiblat? Kalau kita baca Al-Quran kepada guru, maka yang afdal kita menghadap kepada guru, bukan menghadap kepada kiblat. Umpamanya gurunya menghadap kiblat, kamu sebagai murid menghadap kepada guru. Ojo ngaji kiblat, ya kamu gurumu menghadap kiblat, kamu menghadap ke timur. Menghadap kepada guru, bukan kamu balik menghadap kiblat, bahwa kamu mau anak gurumu. Sarungnya bolong bisa. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi kalau kita ngaji sama kiai sama ulama, kita setoran atau mungkin sedang tahqiq atau ngecek bacaan, kita menghadap kepada guru, bukan menghadap kepada kiblat. Kecuali kalau gurunya merintah, kan sambil gini ngandingku menghadap kiblat. Nah, perintah dari guru laksanakan. Nah, ya, adab di dalam membaca Al-Quran kita usahakan menghadap kiblat. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul majalisi mastuqbila bihil kiblah. Sebaik-baik duduk adalah duduk yang menghadap kiblat. Sebaik-baik duduk adalah duduk yang menghadap kiblat. Ya, kalau menghadap kiblat kamu menghadap ke gurumu, nah, itu paling bagus. Ya, karena itu di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu ada diceritakan tuh, ada satu orang dia ngaji hanya berapa lama jadi orang alim, dapat futuh ilmu laduni. Ini santri kenapa dapat futuh nih? Cepat sekali dapat ilmu laduni. Ya, ada lagi santri temannya dia satu letting, ya, koran untuk foto-foto gitu. Ya, maka sang guru ini atau salah satu orang terdekatnya itu mengadakan sebuah survei. Kenapa ini yang satu dapat foto, yang satunya tidak dapat foto, masih lembek, masih lemah, masih sinyalnya masih lemah. Ini yang satu cepat dapat foto. Setelah survei dia menghasilkan sebuah kenyataan yang mencengangkan, bahwa sang murid yang dapat foto ini setiap dia duduk di kamarnya, dia selalu menghadap kiblat. Kalau nggak menghadap kiblat, dia menghadap ke kamar gurunya. Ya, gurunya umumnya di sebelah sana. Dia kalau ngaji di kamarnya dia. Gurunya di kamarnya, dia di kamarnya dia. Tapi dia saking adabnya kepada sang guru, hatinya supaya nggak berpaling dari guru, dia menghadap kepada gurunya tadi, dari kamarnya dia. Dan dia menghadirkan gurunya di hatinya. Terus begitu.
sehingga dia dengan adabnya itu diberi oleh Allah futuh, ya, diberi oleh Allah ilmu laduni, la ilaha illallah, adab yang luar biasa, ya. Karena itu orang itu berlatih adab yang semacam ini. Setidaknya kalau kita nggak bisa semacam itu, kita jangan sampai ya, di pondok itu membuat gelo, kecewa guru, nanti lambat futuh datang. Bikin seneng guru itu akan mendatangkan futuh dengan cepat, ya. Dan tidak ada lain menyenangkan guru kecuali kamu semangat ngaji, dan kamu mengikuti peraturan pesantren dengan baik, dengan senang hati. Fa idza fariha syaikhuk, kalau gurumu senang, gurumu ridha, maka Allah pun ridha. Kalau Allah ridha, kamu mendapat dari Allah keberkahan. Nah,